Beberapa hari yang lalu saya ditugaskan menjadi figur seorang ibu dalam acara penyembuhan luka batin. Beberapa anak muda line up, datang berlutut, menyatakan kemarahan, sakit hati karena perbuatan yang dilakukan mamanya. Kita sendiri juga pernah ngalamin bagaimana orang tua kita memperlakukan kita seperti apa. Disitulah kita harus saling membasuh kaki, saling memberikan pengampunan kepada orang yang telah menyakitkan hati kita. Karena kalau luka-luka ini terus kita bawa, kita akan terbelenggu dalam ikatan dosa. Ikatan ini akan mempengaruhi kepribadian kita ya. Kita merasa tidak dikasihi, hidup dalam rasa tidak aman, sulit untuk percaya sama orang lain, curiga, menjadi orang yang gak percaya diri, gak punya sukacita karena kan kita terluka, takut mengambil keputusan. Ada seorang anak yang bilang, "Mama, saya sampai gak mau punya anak karena mama memperlakukan saya seperti ini. Saya takut anak saya nanti saya perlakukan sama seperti mama memperlakukan saya." Jadi ada ikatan dosa itu kalau gak dilepaskan, itu akan mempengaruhi masa depan anak-anak. Tapi kegiatan ini, pencucian kaki, usaha kita ya untuk menyembuhkan luka-luka yang kita alami. Tanpa kita punya pengenalan akan Allah, Roh Tuhan diberikan kepada kita di dalam Kristus, kita gak punya kuasa untuk bisa mengampuni orang sungguh-sungguh. Pada saat itu mungkin dalam situasi yang dituntun oleh panitia, sepertinya kita sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita ya. Kan ada banyak figur ya biasanya di acara itu. Ada figur papa, kakek, nenek, brother, sisters, atau siapa, guru, pastor, suster lah, atau apa, ada aja pokoknya banyak. Tapi kalau kita nggak kenal terlebih dulu, punya sesuatu yang kita butuhkan untuk diberikan kepada orang lain, itu semuanya sia-sia. Itu hanya mengandalkan kekuatan kita dan situasi yang diarahkan oleh panitia pada saat itu. Karena banyak kejadian selepas dari retret itu, kita masih terus menyimpan luka itu. Luka itu masih tetap ada dan gak bisa lepas. Kita gak puas. Kita gak sepenuhnya puas. Kita masih menuntut, kita masih gak bisa mengasihi orang yang menyakiti kita. Tuhan Yesus memberikan perintah bukan untuk mengasihi diri kita sendiri loh, atau kelompok kita. Tuhan mau kita mengasihi orang yang menyakiti hati kita. Itu musuh kita namanya. Kalau orang sekelompok kita biasanya orang yang baik sama kita ya. Dia memberikan timbal balik lah. Tapi kalau yang musuh kita itu kita udah baik tapi dia tetap jahat sama kita. Nah, di situ yang paling susah untuk kita lakukan dan seringkali nggak pernah lepas. Kita nggak bisa memberikan apa yang kita nggak punya. Kalau kita belum terlebih dulu diampuni sama Tuhan, Sang pemilik kehidupan, semua yang baik, kita belum berdamai dengan sumber segala sesuatu yang baik ini, yaitu Allah sendiri. Karena kita nggak mengerti, kita nggak menangkap Injil yang benar, kasih karunia Allah, itu kita tidak punya perdamaian itu. Kita sendiri masih ngerasa nggak yakin gitu, gue diterima atau enggak. Apakah saya masuk surga? Apakah saya sungguh-sungguh anak Allah? Apakah saya sudah dibenarkan oleh Allah, dikasihi
sungguh-sungguh oleh Allah, itu harus kita terima dulu. Sepenuhnya diampuni. Kesalahan kita dari yang lalu, sekarang, dan yang masa depan, Tuhan sudah mengampuni saya. Ada rasa aman. Dalam hubungan kita dengan Allah, itu dulu yang harus kita punya. Baru kita bisa mengampuni orang lain. Diingatkan oleh Roh Kudus untuk bertindak dalam kebenarannya, dalam identitas kita sebagai anak-anaknya. Tidak lagi menyimpan dendam itu, sehingga mempengaruhi kepribadian kita yang dicetak seturut dengan luka-luka yang dilakukan oleh orang lain. Tapi kita bisa punya identitas, mengerti posisi kita saat ini siapa di dalam Kristus. Kalau dulu saya pernah ngikutin acara-acara seperti ini, saya tidak pernah bisa mengampuni mama saya loh. Karena saya tidak mengenal kasih karunia. Apa maksudnya itu? Saya tidak menerima pengajaran tentang kebaikan Allah yang sampai sebesar itu. Saya tidak menerima dan tidak mengerti kasih Allah yang memang tidak masuk akal buat manusia. Saya masih berpikir seperti apa yang masuk akal buat manusia. Mana mungkin ada Allah yang mau menerima saya saat saya masih berdosa, saat saya masih kotor, masih jahat. Tentu saja saya perlu melakukan sesuatu untuk membuat hidup saya baik, suci, supaya saya layak di hadapan Allah. Saya tidak mengerti bahwa kasih karunia justru diberikan kepada orang yang merasa dirinya tidak layak. Hati yang hancur, mencari pertolongan Tuhan, udah gak bisa lakukan apapun. Disitulah kita memiliki roh pengertian, pengenalan akan siapa Yesus Kristus yang diberikan Allah untuk kita, yang memampukan kita untuk dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama, bahkan musuh-musuh kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.